Tuhan. Halo. Apa kabar semuanya? Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk kembali beribadah. Itu suatu anugerah dari Tuhan untuk kita boleh menikmati Tuhan kita pada pagi hari ini bersama-sama. Kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mulaikan satu pujian, Tuhan aku rindu. Biarlah kita sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan kita, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Engkau jamah kami, Engkau lawat kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Nya. Biarlah sungguh-sungguh kita rindu akan kehadiran-Nya.
memuliakan Engkau Bapa. Biarlah kerinduan kami Bapa menyukakan hati Engkau Bapa. Silakan Bapa Engkau beracara di tempat ini dari awal sampai akhir Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat hari ini yang boleh terjadi, yang boleh kami nikmati bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap memulai ibadah pada pagi hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak buat hari yang terindah yang boleh kami rasakan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Mari kita menaikkan pujian hari yang terindah. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
untuk kita tetap bersuka cita. Kita mau tetap tinggikan Dia, tinggikan nama. Oh, dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan
Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita semakin bertumbuh di dalam iman. Apapun yang terjadi saat ini, kita tetap percaya di depan sana Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baik buat kita. Meskipun saat ini kita belum melihat, tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kita percaya, kita sungguh yakin apa yang Tuhan firmankan saat ini boleh menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi apapun yang kita alami saat ini. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kau berpindah
Kita kembali akan menyanyikan satu pujian untuk memasuki pemberitaan firman Allah. Aku siap. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca beberapa ayat yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, pagi ini dalam kesempatan yang indah saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema. Sudah bisa baca itu di buletin. Saya akan ulang. Mengatasi pengaruh ajaran atau pola hidup gerakan zaman baru. Gerakan zaman baru atau zaman now ini yang sekarang dipuja-puja oleh manusia di seluruh dunia ini, khususnya di seluruh Indonesia. Mengapa, saudara-saudara? Gerakan zaman baru sekarang sangat didambakan oleh manusia. Jadi gerakan
atau pola hidup zaman baru ini, zaman now ini sangat diharapkan dan digemari oleh masyarakat yang hidup pada zaman sekarang ini. Kenapa? Mereka mengatakan pola hidup zaman lama kuno sudah tidak bisa lagi diterapkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita hidup di dalam zaman yang baru, yang serba apa saudara? Ya, serba luar biasa. Mereka mengatakan ini zaman yang baru, sejak ini sangat maju, semua maju. Ya, itu yang dilihat oleh manusia ini. Mengapa saudara-saudara? Zaman lama itu, kehidupan atau pola hidup zaman lama ini kuno. Kalau kita ingin mengetahui yang sebenarnya, ya, bagaimana dan mengapa kita harus mengatasi pola hidup zaman akhir ini, zaman now ini? Dari Alkitab, bukan dari itu, tapi dari Alkitab. Sebab Alkitab itu murni, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Walaupun berhubungan dengan umat Allah dan pekerjaan Tuhan sekalipun, tapi Tuhan tidak pernah menyembunyikan semua hal-hal yang sifatnya negatif. Amin saudara. Dari situ kita belajar. Nah, untuk itu kita harus banyak membaca firman Allah. Di sana diberitahukan oleh firman Tuhan kejadian-kejadian yang tanpa disembunyikan. Tapi di dunia ini penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan kepalsuan. Saudara-saudara, sekarang saya akan melihat contoh tadi di dalam kitab Kejadian. Kita sudah melihat sebagian dari bagaimana Allah menjadikan manusia. Tapi kita akan melihat dulu bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh tidak merahasiakan masalah-masalah yang kotor, negatif, walaupun itu dilakukan oleh orang-orang yang dikasihi oleh Allah, umat Allah seperti bangsa Israel atau imam-imam, tidak. Saudara, siapa imam besar yang pertama yang diangkat oleh Allah? Harun, kakak daripada Musa yang mendampingi Musa sejak Musa membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir. Waktu dalam perjalanan Tuhan berkata kepada Musa, buatkan bagiku sebuah kemah sembahyang, supaya aku tinggal bersama-sama dengan umatku dan membimbing umatku, dan tempatkan kemah sembahyang ini di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Semua barang-barang yang digunakan diatur oleh Tuhan, bukan oleh Musa. Musa hanya menerima dan kemudian dia menyerahkan kepada ahli-ahli bangunan itu dan menyerahkan itu. Dan Tuhan mengajar supaya memelihara, walaupun namanya kemah sembahyang, tapi itu rumah Allah. Kehendak Allah untuk tinggal bersama-sama dekat dengan umatnya, harus jaga. Dan kalau terjadi sesuatu, salahkah kalau misalnya Tuhan kemudian menghukum orang-orang yang menajiskan rumah Allah itu? Salah tidak? Tidak, sebab Allah sudah mengajar untuk memelihara kekudusan itu. Dari perjalanan itu, belum sampai ke negeri Kanaan, Allah sudah menolong supaya bisa tinggal dekat dengan umatnya dan Tuhan memelihara umatnya. Dan apa kejadian yang pertama? 2 orang anak Imam Harun, namanya Nadab dan Abihu. Zaman dulu, kalau bapaknya imam, anaknya jadi imam. Itu aturannya zaman dulu, tapi sekarang tidak. Kalau bapaknya pendeta, anaknya tidak harus jadi pendeta. Kenapa? Sebab melayani pekerjaan Tuhan itu panggilan Tuhan. Bukan warisan demi warisan diberikan kepada anak-anaknya, tidak. Ya, tidak, sebab anak gembala sidang, anak pendeta belum tentu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Saya melihat kenyataan dalam kehidupan saya ini. Nah, Nadab dan Abihu ini imam. Jadi dia berhak masuk ke rumah
ke kemah sembahyang ini melayani pekerjaan Tuhan di sana dan kemudian memberkati umat Israel. Tapi satu hari 2 orang ini masuk ke kemah sembahyang tidak keluar lagi. Ditunggu-tunggu tidak keluar. Orang Israel sudah kumpul ingin menerima berkat dari imam ini, tapi tidak keluar. Dan beberapa orang kemudian masuk ke sana dan menjumpai Nadab dan Abihu. Sudah apa saudara? The end. Sudah meninggal dunia. Kenapa? Mereka masuk dalam kemah sembahyang ini dalam keadaan mabuk. Jadi mabuk minuman keras ini bukan zaman-zaman now ini. Zaman ya kemajuan, zaman hebat, zaman baru. Bukan saja, sebab zaman dulu sudah ada. Ya. Dan Tuhan berkata kepada Harun, "Jangan tangisi kematian anakmu, supaya jangan aku membinasakan kamu." Jadi biarpun dia bapaknya melihat anaknya itu, jangan kemudian bersungut-sungut. Kenapa anak saya harus mati? Kenapa anak saya harus mati? Menyalahkan Tuhan? Tidak. Tuhan yang tahu sampai ke dalam-dalamnya batin manusia ini. Jadi kita hanya bisa melihat yang lahiriah. Itu satu. Kemudian kita melihat yang satu lagi, Imam Eli. Sama juga imam. Namanya Imam Eli. Anaknya Hofni dan Pinehas. Jadi imam. Tapi luar biasa hidupnya anak imam ini. Bukan menggambarkan pekerjaan pelayanan yang baik, tapi kehidupan yang sangat kotor. Ya, dia berzina dengan perempuan-perempuan yang datang ke rumah ibadah. Dan bapaknya tahu. Semua ini bapaknya tahu. Tapi dia tidak melakukan kepada anaknya teguran atau diusir dari tempatnya. Cuma mengatakan, jangan berbuat seperti itu. Orang di luar mengatakan begini-begini, aku malu melihat keadaan seperti ini, cuma itu. Tetap berlaku. Sampai kemudian satu hari, karena Tuhan bicara, tidak boleh dengar. Tuhan bicara kepada seorang anak yang masih muda, yang belum pernah dengar firman Tuhan. Siapa namanya? Kemudian juga dia jadi seorang imam. Samuel, anak daripada Hana. Ya, dia diserahkan oleh ibunya sebab diminta daripada Tuhan dan dia hidup di sana. Masih kecil. Dia tidur di rumah tempat menyimpan tabut Allah. Tidur di sana, satu malam dia mendengar Samuel. Dia cepat bangun dan kemudian datang kepada tuannya. Tuan, memanggil saya, ada perlu apa? Tidak. Kata Imam Eli, tidak, aku tidak memanggil kamu, pulanglah. Tidurlah kamu. Baru datang ke tempat di mana dia tidur di sana. Kembali suara itu datang. Samuel, dan dia lari lagi ke sana. Mungkin dalam hatinya kalau dia berpikir, kunaon sih bapak-bapak itu ke sekolah teh mempermainkan saya. Saya datang dipanggil, sudah datang enggak dipanggil. Tapi datang lagi, dipanggil lagi. Dan kemudian Imam Eli tahu bahwa Allah ingin berbicara dengan seorang anak yang masih belum mendengarkan firman Tuhan dan belum mengerti tentang firman Allah. Namanya Samuel. Dan Imam Eli berkata, pulanglah, kembali ke kamarmu. Dan kalau kamu mendengar suara ini, kamu jawab, ya Allah, aku mendengar suaramu, berfirmanlah. Dan malam itu hanya Samuel yang mengetahui apa yang dikerjakan oleh Tuhan dengan keluarga Imam Eli ini. Semua dikatakan, lalu anak yang kecil ini mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan, pasti menyakitkan ini. Dan dia besok paginya waktu bangun berusaha untuk menghindar dari Imam Eli. Menghindar, tapi Imam Eli kemudian mencari-cari kemana anak ini. Dan dicari kemudian berkata, katakan apa yang Allah katakan. Kalau tidak kamu sendiri nanti akan dibinasakan. Kenapa Samuel menghindar? Dia enggan untuk menceritakan hal yang begitu pahit kepada tuannya ini. Tapi setelah Imam Eli berkata, kemudian dia katakan semua. Bahwa seluruh keluarga Imam Eli akan dibinasakan oleh Allah. Karena kedurhakaan, kotor,
menajiskan rumah Allah dan menajiskan pekerjaan Tuhan. Jangan pikir bahwa zaman dulu itu ya bersih dan sebagainya, tidak. Jadi kita melihat Alkitab itu tidak pernah menyembunyikan. Orang sampai sekarang memuji-muji Salomo, raja bangsa Israel, ya. Tapi Alkitab tidak pernah membesar-besarkan nama Salomo. Kenapa? Walaupun dia menjadi raja yang berhasil membangun bangsa Israel dan membangun Bait Allah, tapi hidupnya kotor. Dan kalau kita melihat kehidupan zaman now ini, saudara bisa melihat apa yang ditayangkan di televisi setiap hari. Begitu kotornya kehidupan manusia ini. Hakim mendustai orang, menerima suap. Tentara membunuh warga, sampai dimutilasi itu di Papua. Ditangkap sudah tentara itu. Mengerikan sekali. Saudara-saudara, pelecehan seksualitas dilakukan. Ya, tadi Tuhan berkata, mereka berbuat ini Tuhan cut. Benar begitu. Begitu kotornya dunia ini. Jadi saudara-saudara, alangkah indahnya kalau kita ingin mengetahui seperti apa zaman lama dan zaman baru ini. Hanya dari Alkitab menceritakan semua tanpa disembunyikan. Dari situ kita belajar, oh iya, yang paling benar adalah Alkitab, firman Allah. Saya mempelajari dari kecil, saya diberikan oleh Tuhan keistimewaan. Saya bisa diberitahukan oleh Tuhan sesuatu yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam kehidupan seseorang, bahkan di dalam gereja sekalipun. Matius 5 ayat 16, coba tolong bacakan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Memberi dampak positif bagi orang lain melalui kesaksian hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita teruskan lagi. Cara baru, cara lama yang sudah lama, sudah dianggap kuno dan harus ditinggalkan. Kemudian mereka yang mendambakan pola hidup baru ini, zaman baru ini. Semua hal perhatikan baik-baik. Mereka yang mendambakan zaman baru ini. Semua hal diusahakan untuk diperoleh dengan cepat. Memiliki baik untuk diperoleh tanpa memikirkan baik atau buruknya. Ini zaman ini. Saya lihat di televisi luar biasa ya. Tabungan bodong online. Ada banyak nabung, sudah banyak uangnya, orangnya kabur. Yang mengurus tabungan itu perempuan. Dan dalam waktu yang singkat bisa dapat 150 juta, 200 juta, lalu kemudian pergi ke tempat yang lain belanja, beli perhiasan, beli apa-apa. Lalu yang kehilangan uangnya menabung di situ itu mereka datang ke polisi lagi, ya, dan polisi mengusut, langsung diambil dari tempat di mana dia. Ini berulang kali sampai pejabat pemerintah pun seperti itu. Jadi sungguh-sungguh kita mesti belajar dari firman Tuhan. Dari situ kemudian kita bisa mengatasi apa yang dihadapi, ya. Bukan dengan cara kita sendiri. Kita teruskan. Kembali kepada kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di dalam kitab Kejadian ini diceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kudus. Tidak ada dosa di dalamnya.
Ya, tidak ada dosa di dalamnya kudus dan ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman. Namanya taman apa? Taman Eden atau Firdaus. Itu di dunia bukan di surga. Dan itu lenyap ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ditempatkan di sana dan semua makanan untuk mereka hidup sudah disediakan. Makanannya buah-buah yang berbiji. Tapi ada satu hal yang tidak mereka boleh lakukan. Allah berkata, semua buah-buah di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Dan apabila kamu makan, kamu akan mati. Kalau sudah membaca Alkitab, bening Adam dan Hawa tepae. Ya, sudah makan itu, yang pertama ini mati itu secara rohani. Putus hubungan dengan Allah. Tidak ada lagi bisa menikmati kasih Allah kalau ada di dalam dosa itu. Itu yang dikatakan kematian secara jasmani setelah sekian lama Adam dan Hawa hidup dalam dunia ini sebagai manusia. Baru kemudian meninggal dunia. Ya, itu dipesankan. Jadi mesti jaga dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Allah ini. Dan saudara-saudara, satu kali Hawa seringkali berjalan sendiri tanpa suaminya. Diikuti oleh iblis, Lucifer ini. Dan dia berkata kepada Hawa, Hawa, bukankah firman Tuhan mengajar kepada kamu? Semua buah-buahan yang ada di taman ini tidak boleh dimakan. Tapi hanya satu yang boleh dimakan, yaitu yang ada di tengah taman ini. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu yang sungguh-sungguh dilarang, diputar balikan, dibohongi. Ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan terjadi juga di dalam kegiatan rohani, bahkan gereja-gereja Tuhan. Sedih sekali. Ya, sedih sekali. Saya melihat di akhir di televisi ini, seorang guru sekolah minggu, pemain musik di gereja, ditangkap di daerah timur ya dari Indonesia ini. Kenapa? Sama seperti yang lain melakukan pelecehan. Saya sedih sekali melihat ini. Ya. Melanggar kemudian akan binasa. Diputar balikan kebenaran firman Tuhan, sebab itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu ingat, hendaklah kamu berjaga-jaga. Adapun iblis seterumu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi harus berjaga. Dan bagaimana dengan jaganya bagaimana? Nurutin orang dunia, pasang sesajen di pojok rumah saudara. Jadi bukan kita meniru ini supaya dia takut, tidak. Kita punya Allah yang hidup. Kita teruskan saudara-saudara. Hawa jatuh di dalam dosa, dia mengikuti tipu muslihat kepada iblis, dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Begitu dia makan, matanya celik. Saat itu masih bertelanjang, belum diberikan pakaian. Setelah dia itu, kemudian dia sadar, dia kaget sekali bahwa dia dalam keadaan seperti ini. Lalu dia berikan kepada Adam. Adam makan itu dan dua-duanya celik, telanjang semua. Sebelumnya tidak ada perasaan seperti itu. Itu baru penciptaan mereka, tapi sudah jatuh di dalam dosa dan mereka pergi meninggalkan Tuhan. Bersembunyi membuat pakaian dari daun-daun, disemat daunnya kemudian dipakai sarung dan bersembunyi. Waktu Tuhan datang, Adam, Hawa, di mana engkau? Terus bersembunyi, tapi Tuhan mengikuti sampai dia temukan di semak-semak. Mengapa kamu bersembunyi? Dan jawabnya apa? Hamba malu karena hamba bertelanjang. Tuhan berkata, siapa yang memberitahukan kamu telanjang? Sudahkah kamu melanggar firman Allah makan buah itu? Lalu ngomong apa lagi Hawa? Si iblis membohongi saya. Si iblis membohongi saya. Ya, Hawa menjawab itu. Adam ditanya, perempuan yang Tuhan anugerahkan ini jadi menyalahkan kepada Tuhan. Perempuan yang dianugerahkan kepada saya, dia yang menyebabkan saya kemudian makan buah pohon pengetahuan.
tapi akibatnya harus tersingkir. Kita tidak tahu sejarahnya tersingkir, tapi sebelum mereka pergi dari hadirat Tuhan, ada satu keindahan daripada kasih anugerah Allah ini. Saya minta tolong baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pemberitaan firman Tuhan selanjutnya. Tapi sebelum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diusir oleh Allah, Tuhan berkata yang pertama kepada iblis, "Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini. Antara benihmu dengan benih perempuan ini. Maka benih perempuan ini akan menghancurkan kepalamu." Bukan benih laki-laki, sebab Yesus Juru Selamat itu bukan lahir secara manusia. Dia penjelmaan daripada Allah. Benih perempuan ini akan menghancurkan kepalamu. Dan kemudian tersingkir dari hadirat Allah. Tapi Tuhan tidak membiarkan telanjang. Dia memberikan pakaian kepada dua orang ini. Jadi keluar dari sana. Tapi entah hidupnya seperti apa. Poin terakhir. Jadi kita melihat semua sedang terjadi. Kalau saudara melihat televisi, ya paling bisa ngomel. Sebelum Adam dan Hawa, dia sudah menyatakan perjanjiannya akan menolong menyelamatkan manusia. Lahir dari seorang perempuan. Dan ini dinubuatkan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Maria, "Kamu akan mengandung dan beranakan seorang anak laki-laki." Maria berkata, "Bagaimana mungkin terjadi? Saya belum menikah." Dan malaikat itu mengatakan, "Bayi yang kamu lahir dinamakan Immanuel, Allah beserta dengan kamu." Sebab bayi itu bukan hasil hubungan di antara suami dan istri, tapi ini adalah penjelmaan dari Allah memakai tubuh Maria ini. Jadi Maria menerima itu. Lalu Yusuf pacarnya, jadi belum menikah, dia mendengar. Jadi saudara-saudara, kalau ada berita apa itu dari dulu sampai zaman sekarang langsung menyebar. Ya, langsung menyebar. Nanti reaksinya terserah gitu ya. Nah, saudara-saudara, Yusuf mendengar kalau calon istrinya Maria itu hamil. Dan dia seorang laki-laki yang sopan. Dia secara diam-diam mau memutuskan pertunangan. Kirim suratkah atau mengirim orang, putus hubungannya. Tidak akan melanjutkan sampai pernikahan. Tapi waktu masih berada di sini, Jibril datang ke sana. Dan berkata kepada Yusuf, "Jangan kamu takut menerima Maria sebagai istrimu. Kandungannya bukan daripada hasil perbuatan yang tidak baik, tetapi dia mengandung anak Allah yang akan menjadi juru selamat." Dan kemudian digenapi dalam Yohanes 3:16. "Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, supaya dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Luar biasa. Jadi di dalam Alkitab itu semua dijelaskan, tidak ada yang disembunyikan. Hukuman tidak peduli. Tapi Tuhan berkata kepada Yusuf melalui nabi ya, Yesaya, nubuat firman Tuhan, siapa Yesus itu. Jadi kemudian Yusuf menerima sampai anaknya yang dikandung oleh Maria ini lahir dan bisa bertumbuh menjadi besar, baru kemudian dikaruniai anak dua. Tetapi sejarahnya tidak ada di dalam Alkitab, hanya sedikit sekali sejarahnya. 2 anak laki-laki itu dari Maria dan Yusuf ini, anugerah Allah ini. Jadi yang satu ini adalah penggenapan janji Allah mengirimkan juru selamat. Sekarang poin yang terakhir. Apa tanggung jawab gereja dan orang-orang percaya untuk mengatasi pengaruh gerakan zaman baru?
Ini satu pertanyaan, saudara akan jawab sendiri di dalam hati saudara dengan satu tindakan yang nyata di dalam kehidupan saudara sebagai seorang yang beriman. Jadi apa tanggung jawab gereja dan orang-orang percaya untuk mengatasi pengaruh gerakan zaman baru ini? Apa yang dilakukan, apa yang kita pikirkan? Gereja tidak bisa berkata begini, sabodo eta mau urusan batu lain urusan orang. Tidak berkata seperti itu. Kita punya tanggung jawab bagaimana sebagai orang Kristen sebab perintah Tuhan waktu memanggil gereja Tuhan. Dan berkata, pergilah kamu ke seluruh muka bumi. Beritakan Injil kepada sekian alam supaya orang bertobat. Pergi, bukan diam. Waktu gereja pertama lahir mereka kumpul di Yerusalem. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi orang-orang Farisi menganiaya mereka. Tanpa sadar mereka keluar dari Yerusalem kemudian memberitakan Injil. Perintah daripada Tuhan digenapi. Dan gereja berpencar, ya kemudian banyak orang-orang yang percaya seperti sekarang sampai ke Indonesia, sampai kepada kita percaya Tuhan Yesus. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Tetap hidup dalam kekudusan. Dan jangan meniru teladan orang-orang dunia. Roma 12 ayat 1-2. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tetap hidup di dalam kekudusan, ya, dan jangan meniru teladan orang-orang duniawi. Kalau selama ini secara tidak sadar saudara-saudara sudah melupakan apa anugerah Tuhan ini. Mari kita minta supaya Roh Kudus akan membimbing kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Selama saya mengiring kepada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, saya hitung-hitung saya terjun melayani pekerjaan Tuhan umur 20. Sampai sekarang 83 berarti 63 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Aneh, saya diberikan kesempatan yang luar biasa. Termasuk dengan penderitaan, penghinaan dan sebagainya. Tapi aneh, ya, saya pernah sedih aja, diperlakukan dengan cara yang tidak baik, sedih. Tapi luar biasa ya. Waktu saya mengalami penghinaan yang luar biasa, saya sedih. Malam-malam saya keluar dari rumah, nggak jauh dari rumah ke halaman sedikit, liatin bintang bagus bisa. Terang, banyak sekali bintang-bintangnya, ada bulannya. Tapi di sini merana. Tapi tiba aneh. Kasih Tuhan ini. Ada roh Tuhan berbicara kepada saya. Kau lihat anak-anak di sana. Saya mengikuti. Di sana saya mengikuti dan pas tempat waktu saya bermain waktu kecil. Main kelereng dan sebagainya. Satu lapangan yang kecil antara rumah dan rumah. Kamu lihat anak-anak di sana, langsung kemudian saya terima kasih Tuhan. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya minta Tuhan akan tolong. Saya akan melakukan sesuatu yang indah. Saya akan mengumpulkan anak-anak. Dan itu terjadi semua. Dan lahir gereja Tuhan di Gang Luna ini. Sebelum ini, itu dulu. Ya, sekarang ditangani oleh anak rohani saya. Kemudian menyadari dan kemudian menyadari menjadi saksi dan kemuliaan bagi Tuhan. Tadi sudah dibaca Matius 5 ayat 16. Kemudian berharap senantiasa kepada Tuhan dan utamakan Tuhan dan dalam hidupmu. Zakaria 4 ayat 6, kemudian Matius 6 ayat 33. Zakaria dulu. Ini penting sekali. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya,
Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bersandar kepada Tuhan bukan kepada kekuatan diri kita. Firman Tuhan mengatakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh rohku semuanya akan jadi. Bersandar kepada Tuhan, sehebat apapun pendidikan Anda, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak berbangga diri, kita minta pimpinan Tuhan. Ya, dan kemudian di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan dan firman Tuhan di atas segala-galanya, dan Tuhan akan menyertai. Saya tidak pernah berpikir kalau saya sampai sekarang masih diberikan oleh Tuhan pelayanan. Dan dalam usia yang sudah lanjut, itu anugerah Tuhan. Jadi tetap dipelihara sampai sekarang ini. Tuhan memelihara saya. Jadi saudara-saudara, mari kita gunakan kesempatan yang masih ada yang Tuhan berikan kepada kita secara positif. Bukan masa bodoh dengan kejadian-kejadian yang terjadi alam ini. Kalau ada di dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Kita juga akan terpelihara di dalam Tuhan kalau kita memelihara kesetiaan kita sampai satu saat Tuhan panggil pulang. Amin saudara. Jadi tidak usah takut. Zaman seperti ini sebab semua adalah anugerah Allah. Kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Ya, dulu diancam kematian tapi sampai saat ini saya masih hidup. 83 tahun dan 63 tahun saya gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kirimlah perjanjian. Perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, kirimlah perjanjianmu, kuasa supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Setia sampai akhir hidup kita, Tuhan pelihara. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali hamba-Mu datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadat secara terbuka dengan sejumlah anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Hamba bersyukur buat hadirat Tuhan dan sudah memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang satu apapun. Hamba berdoa mohon Tuhan akan menolong, memeteraikan semua yang sudah kami lakukan, khususnya kebenaran firman Allah. Dunia boleh kacau, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Bimbing seluruh jemaat kami, pribadi demi pribadi, juga yang masih berada di rumah dan tidak berkumpul secara terbuka. Tuhan tetap memelihara di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita surgawi akan menyertai kami sepanjang hidup kami. Sampai satu saat kami boleh bertemu dengan Tuhan di atas awan-awan yang permai dalam sukacita surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Khususnya yang sudah dalam usia lanjut, Tuhan tetap memenuhi dengan damai sejahtera.
sukacita surgawi. Berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tua mereka masing-masing dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih buat berkat. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Biarlah semua yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.